Hai guys, kancing dulu. Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku ngoceh lagi. Kali ini aku mau share kalau buat mama-mama, bunda-bunda, biasanya mungkin kalau habis fase menyusui atau habis ngelahirin itu rambutnya pada rontok. Nah hari ini aku mau share dikit pengalaman aku hair fall journey aku. Jadi sebelumnya jangan lupa kalau kalian suka konten-konten yang aku bikin, kalian boleh like, share, dan subscribe. Thank you. Jadi pengalaman aku itu, rambut aku itu rontok ketika si bocah itu hampir-hampir berhenti menyusui. Ini beda-beda ya, ada yang 3 bulan itu rontok, ada yang begitu ngelahirin tiba-tiba rontok. Disclaimer dulu sebelumnya, seperti biasa ini semua berdasar pengalaman aku ya, dan yang aku baca-baca. I'm not a doctor atau nutritionist something. Bukan, saya bukan. Jadi ini murni berdasar pengalaman. Kalau kalian cocok silakan diikuti, kalau nggak cocok ya mungkin kalian bisa share pengalaman kalian yang lain yang mungkin kalian juga coba produk ini, aku coba gini, coba gitu, kendalanya karena ini. Kalian boleh share juga di kolom komen di bawah. Nah jadi yang aku tahu itu beberapa orang rambutnya rontok itu karena hormon. Kadang itu karena hormon, satu. Dua, mereka juga bisa kekurangan zinc dan kalsium. Jadi ternyata zinc dan kalsium itu penting. That's why mungkin waktu kita hamil dikasih kalau nggak salah vitamin kalsium ya, kalsium, vitamin D itu ya, kalsium ya. Nah jadi seperti yang kita tahu buat ibu-ibu yang habis ngelahirin itu memang kalsiumnya itu terserap ke anaknya, apalagi kalau kita menyusui. Makanya jangan lupa kalau buat kalian bunda-bunda, teman-teman, ibu-ibu, mami-mami, mama-mama yang lagi menyusui, jangan lupa asupan gizi buat mamanya juga harus diperhatiin. Jangan lupa minum vitamin, kalau bisa, kalau sempat berjemur. Yang paling penting sih asupan kalsium, sama dulu aku sempat diberi vitamin zinc. Nah, jadi ceritanya itu waktu rambut aku rontok, aku pikir normal, terus aku coba ganti-ganti sampo lokal yang anti rontok, beberapa merek itu kadang kayak rontok nih, seminggu berhenti pakai produk yang sama, kemudian seminggu selanjutnya itu rontok lagi. Kadang juga nggak rontok, tapi kayak kulit kepala itu jadi kering. Kalau orang Jawa bilang jadi busiin gitu loh. Jadi kayak kulit kepalanya tuh ngeliwek, merotol kayak ketombe gitu loh, tapi kulit kepala gitu, merotol. Nah jadi aku berasumsi kalau aku kayak gitu berarti kan nggak cocok. Nah ini aku mau share ke kalian beberapa produk sampo yang nggak sampo aja sih, ini ada juga kayak minyak gitu yang aku coba untuk mengatasi kerontokan rambut aku. Apa aja itu? Tada, ada Play-Doh anak. bukan Tapi sebelumnya aku benar-benar disclaimer dulu kalau produk sampo itu cocok-cocokan ya. Jadi kalau aku nggak cocok bukan berarti produk ini jelek. Kalau di rambut aku tetap rontok atau jadi berketombe bukan berarti produk itu jelek. Karena sekali lagi semua produk, mau skincare, mau hair care, apapun itu semua cocok-cocokan di wajah ya, atau di badan kita. Yang pertama ini aku ada pakai Follow Me yang green tea. Kalau yang ini aku sebenarnya udah pakai berbagai macam jenis. Yang ini yang 6 in 1. Ini for healthy hair and scalp. Nih. Aku sempat pakai yang anti hair fall, terus sempat konsultasi juga dengan beberapa penjual, katanya bisa jadi karena kulit kepala kamu kering jadi rontok. Terus coba yang untuk sensitive hair dan lain-lain, aku udah agak lupa sih, tapi aku lumayan bergelut di Follow Me Green Tea Shampoo ini. Tapi aku sekarang udah nggak pakai lagi. Kenapa? Sebenarnya dia baunya tuh wangi, enak, dan rontok tetap ada dan sometimes tetap banyak, tapi dia menumbuhkan baby hair sangat masif. Jadi baby hair itu bisa tumbuh kayak banyak gitu loh. Tapi kadang di kulit kepala aku nggak tahu, tiba-tiba kayak udah 2 bulan pakai, tiba-tiba kayak rontok udah berkurang, tiba-tiba kok rontok lagi, terus kayak gatel-gatel. Jadi aku decide untuk tidak melanjutkan pemakaian produk ini. Ya kadang-kadang sih kan di rumah aku ada yang masih pakai sampo ini, jadi kadang aku pakai sekali gitu aja, tapi bukan yang untuk pakai berkelanjutan. Ini ya yang Follow Me Green Tea. Next, ini tada. Ini beberapa orang tahu ini namanya adalah sampo kuda. Sampo kuda ini terkenal untuk mempercepat pemanjangan rambut. Nah, sebenarnya selain mempercepat pemanjangan rambut, dia juga bikin baby hair jadi banyak-banyak gitu sih. Nah, ini punya aku belinya di sini. Tada, harganya segini. Nggak tahu ini asli apa palsu. Nah, ini masih ada lumayan banyak, tapi aku nggak lanjutin pakai. Kenapa? Karena rambut aku jadi lepek gitu. Jadi kalau selesai keramas malah nempel semua ke kepala gitu rambutnya.
Nah terus sempat juga pakai ini Tresemme. Nah ini juga aku nggak lanjutin karena nggak cocok, kulit kepala aku jadi gatel dan tetap lumayan rontok aku pakai ini. Ini sambil cuci muka. Nah ini Selsun kalau nggak salah. Ya ini Selsun yang jadi karena ada juga yang bilang mana tahu karena ketombe. Jadi aku coba pakai Selsun ini dan ternyata juga nggak cocok karena kulit kepala jadi keset terus tetap banyak yang rontok aku pakai ini Selsun. Jadi di aku bukan yang cocok gitu ya. Nah, terus ini aku juga pernah coba, kalian kan pasti tahu ya, minyak kemiri. Ini minyak kemiri. Jadi aku sempat pakai ini udah kayak hampir habis. Sebenarnya dia bagusnya ini karena dia menumbuhkan rambut. Jadi di bagian patah yang botak-botak itu dia jadi kayak banyak banget baby hairnya dan jadi nggak botak lagi. Cuman kok ke zoom, di aku masih tetap rontok dan karena ini minyak, jadi kayak harus setengah jam sebelum keramas gitu dipakein. Jadi buat beberapa orang mungkin agak rempong ya, cuman aku juga pakein di alis aku sih, di anak aku juga aku pakein minyak ini dan rambutnya jadi memang lumayan tebel si bocah itu. Nah kenapa aku stop, karena menurut aku rambut aku tetap rontok dan ada teman yang bilang mungkin kalau kamu pakai minyak-minyakan itu jadi kayak kulit kepala kan jadi berminyak terus dia jadi rontok juga gitu loh, meskipun ini habis pemakaian harus keramas. Jadi kalau aku merasa belum cocok pakai ini untuk mencegah kerontokan, tapi dia memang untuk menumbuhkan rambut sih. Nah, yang berikutnya jeng-jeng, ini sampo mahal. Buat aku mahal ya, Bu. Ini aku Yves Rocher. Harganya sekitar 190 kalau nggak salah. Ini aku sempat habis 3 botol dan aku ulang-ulang terus pakai. Ya itu tadi kenapa aku berhenti, karena sebetulnya berhenti rontoknya, terus baunya juga enak dan harganya pun mahal. Tapi kayak tiba-tiba tetap pakai kayak biasa, rontok lagi. Jadi terus gatel gitu loh, kayak 2 bulan 3 bulan pakai kayak gitu. Jadi akhirnya aku stop pakai ini. Terus yang berikutnya, nah ini waktu itu aku coba yang kayak sharing package gitu, belinya di Shopee. Ini sampo Rio, nggak tahu bacanya Rio gitu kali ya. Ini sampo Korea, ini buat hair loss. Nah akhirnya pencarian sampo aku lumayan berhenti di sini. Aku udah pakai ini sekitar 5 sampai 6 botol. Nah ini aku pakai yang ini, yang emang aku belinya yang botol kecil sih. Udah habis sekitar 5 atau 6 botol. Kenapa aku nggak beli yang besar? Aku takut amit-amit sih, tapi siapa tahu tiba-tiba aku udah beli yang besar terus berujung kayak sampo-sampo yang lain yang tiba-tiba nggak cocok. Tapi sejauh ini sih aku pakai sampo ini oke, rontoknya berkurang, tumbuh baby hairnya juga lumayan, agak menggema ya kalau di kamar mandi. Tumbuh rambutnya juga lumayan, terus dia nggak bikin berminyak. Enak deh pokoknya. Tapi dia kayak kalau kita pakai sampo natur ya, itu yang hitam itu, jadi kayak kulit kepala gitu berasa keset. Tapi sampo ini aku cocok sih, sejauh ini aku cocok pakai ini, dan beberapa temen juga review mereka pakai sampo ini cocok dan sangat mengurangi kerontokan rambut. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen coba, aku paling rekomendasi sih mungkin sampo ini. Aku belinya sekitar 85, yang kemasan segini nih 85.000 sampai 90-an ribu ya kalau di Shopee. Cari aja di tokonya, tapi pilih yang trusted aja ya, soalnya kan kalau barang-barang gini takutnya ada yang palsu atau gimana gitu. Nah, jadi selain pakai shampoo Rio itu, aku juga pakai ini. Apa ini? NR. Nah, ini hair lotion. Tapi kalian jangan salah, ini ada 2 tipe. Ini botolnya yang hitam. Botolnya di dalamnya yang hitam. Ini aku udah pakai dari aku pakai shampoo apapun, aku ganti-ganti itu, tapi hair tonicnya selalu ini. Kenapa menurut aku ini aku paling cocok? Dia nggak gatel, kesannya di kepala tuh adem. Terus menurut aku dia lumayan berpengaruh dalam mengurangi rambut rontok. Terus kalian bisa lihat ini. Dulu ini aku tuh kayak ini kan udah agak tumbuh-tumbuh ya. Dulu yang di sini tuh kayak sempat hampir meranggas gitu rambutnya. Nah, yang di sini-sini. Terus kalau kalian bisa lihat, nih baby hairnya tuh ya nggak yang masif sampai jadi poni sih, tapi maksudnya dia tetap tumbuh karena rontoknya juga lumayan berkurang. Nah, satu hal yang aku pernah baca sharing itu dan menurut aku lumayan ngaruh sih. Memang katanya kan nggak boleh keramas setiap hari. Cuman karena ini lagi pandemi dan kadang aku tuh harus kerja di luar kayak setiap hari. Dan aku juga olahraga, jadi habis olahraga itu kadang rambut kan buas semua ya. Jadi aku keramas setiap hari. Buat kalian mungkin yang di rumah aja nggak ngapa-ngapain, rumahnya juga adem, mungkin di pegunungan, rambut nggak keringetan,
mungkin bisa keramasnya tuh yang 2 hari sekali aja gitu loh, nggak usah yang setiap hari. Tapi karena aku merasa kebutuhan aku itu untuk harus keramas setiap hari, apalagi kalau habis keluar rumah ya, maksudnya belanja di supermarket gitu aja, aku pulang tuh aku harus keramas supaya nggak membawa virus-virus gitu. Nah, kuncinya adalah ketika kalian keramas itu rambutnya harus benar-benar langsung dikeringin. Dan itu benar sih, aku memperhatikan. Karena kalau aku habis olahraga, kadang-kadang kalau olahraganya cuma di rumah gitu, masih meskipun basah semua kayak males gitu kan keramas. Jadi aku nggak keramas, jadi aku biarin kering-kering gitu aja. Itu rontoknya lumayan banyak, kayak gini aja tuh bisa rontok. Nah, tapi kalau aku habis keramas aku pakein hair tonic NR ini, terus aku keringin sampai kalau malam aku keramasnya malam, aku keringin sampai bener-bener 100% kering. Tapi kalau mungkin kayak masih pagi-pagi atau siang-siang gitu, aku keringin sampai kalau lagi males atau keburu-buru gitu, 5 menit sampai 10 menit itu mungkin sekitar 80%-an kering lah. Dan itu berpengaruh sekali. Kadang ya efek sampo juga sih menurut aku. Kadang kalau pas dikeringin kan rambut juga rontok-rontok. Nah ini setelah aku rutin setiap habis keramas keringin, itu rontoknya benar-benar berkurang. Nih kalian bisa lihat nih. Biasanya itu aku tarik gini ada yang rontok pasti. Nah ini ada yang rontok satu. Tapi kan udah kayak 10 kali ditarik baru dia rontok. Nah kayak gitu. Jadi menurut aku mengeringkan rambut itu juga penting dan berpengaruh dalam nggak rontok dan tidaknya rambut. Dan yang terakhir menurut aku yang berpengaruh adalah ini panjangnya rambut. Jadi memang aku waktu potong pendek rontoknya itu lumayan berkurang. Mungkin kan ada yang bilang karena rambutnya ini keberatan jadi bisa rontok gitu. Tapi aku nggak tahu sih, yang aku coba sih setelah aku potong pendek memang rontok rambut aku berkurang. Tapi aku juga cobain macem-macem kayak sampo-sampo itu, dan aku selalu keringin setiap habis keramas. Jadi buat teman-teman yang rambutnya mungkin mengalami keguguran dan kerontokan, kalian bisa coba yang pertama itu perbaiki asupan nutrisi kalian. Tolong hamba, kalau kalian yang sedang diet, jangan diet terlalu ekstrim. Jadi pikirkanlah bukan hanya ketipisan tubuh, tapi juga mau emang badan tipis, rambut juga tipis. Ngapain badan tipis kalau rambutnya juga tipis kan? Jadi tolong harus diperhatikan asupan nutrisinya kayak gitu. Kalau kalian mau diet, nasi putih tuh nggak salah apa-apa, beras itu nggak salah apa-apa. Jadi jangan pernah menghindari karbohidrat. Karena itu juga penting. Saya nggak bilang penting untuk rambut ya, penting untuk tubuh juga. Tetap konsumsi meskipun sedikit, jangan berlebih. Saya nggak bilang kalau orang diet boleh makan nasi banyak, no. Tetap konsumsi tapi dalam batasan yang cukup. Yang paling penting jangan pernah buang protein. Protein itu di banyak ya, kalian bisa googling. Saya bukan dokter, saya bukan nutrisionis. Kayak yang saya tahu sih telur, kayak daging gitu. Mungkin buat kalian yang vegetarian, ada banyak kok protein-protein pengganti yang ya meskipun menurut saya ya itu nggak sebagus dan setinggi protein hewani, tapi protein nabati juga banyak kok. Terus pokoknya buat kalian jangan lupakan asupan nutrisi ya. Asupan nutrisi itu harus tercukupi dan vitamin-vitamin. Nah, yang kedua, buat mencegah dan mengobati rambut rontok, kalau aku pilih sampo ini, RYO, bukan iklan ya, saya nggak ngiklan. RYO yang hair loss, kalau saya pakainya ini yang hair loss. Terus plus hair tonicnya NR. Yang ketiga, kalian bisa coba untuk mengeringkan rambut setiap habis keramas. Dan buat kalian yang kalau nggak berkepentingan untuk keramas setiap hari karena kalian harus kerja di luar, ketemu orang, keramas itu cukup 2 hari sekali. Jadi itu tadi hal-hal yang aku lakuin untuk di saat perjuangan rambut rontok aku. Nah menurut aku ini sudah agak berkurang. Nah kalian yang mungkin rambutnya panjang banget, ini yang keempat, panjang banget dan rontok, mungkin kalian bisa coba, kan rambut bisa panjang lagi ya Bu, jadi diobati dulu baru dipanjangin lagi. Mungkin kalian bisa kurangin sedikit atau banyak length rambut kalian, apa sih kepanjangan rambut kalian untuk disehatin dulu, ditumbuhin dulu, dibenerin dulu, baru nanti dipanjangin lagi. Perjalanan rambut rontok aku, apa aja yang aku lakuin, apa aja yang kira-kira aku tahu, dan
produk apa aja yang aku pakai. Nah, mungkin buat kalian yang punya pengalaman serupa, kira-kira mau sharing dengan teman-teman yang lain, kalian jangan lupa kalian harus tulis di kolom komen di bawah, kira-kira rambut kalian itu rontoknya berhentinya kenapa sih, atau rambut aku masih rontok nih, aku udah gini, kira-kira aku harus gimana ya. I'm not the expert, tapi kalau aku bisa dan aku tahu, aku pasti bantu jawab. Oke? Dan jangan lupa buat kalian yang lagi diet, jangan terlalu banyak menghindari garam. Kalau kalian mau diet mayo ya yang nggak pakai garam itu, tolong asupan mineralnya dicukupkan dari hal yang lain. Kalian bisa googling sendiri lah, saya bukan Google. Tapi kalau memang kalian mau diet mayo, sedikit garam will not hurt you anyway ya. Jadi lebih baik menerapkan pola hidup sehat daripada kalian mau diet yang suksesnya 1 minggu turun 5 kilo tapi kemudian rambut kalian juga rontoknya 5.000 helai per hari. Jangan ya, amit-amit. Jadi thank you for watching guys, see you on next content, bye.